Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Tetap Sehat Semangat bersama Dapak Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani berkah, bertani melimpah. Yaitu kita kondisi di lahan tepatnya berusia sekitar 15, 17, 18 hari ini guys. Nampak kita kondisikan yaitu pemupukan. Ini mulai terlihat tumbuh, artinya tumbuh itu mulai dari batang, anakan, akar, siap mencari kebutuhan unsur tambahan yang dimana unsur yang berada di dalam tanah mulai 0 hari terasa cukup. Sebenarnya ada, namun untuk nanti kedepannya bila mengendaki jumlah produksi yang berlebih kurang. Intinya bila dibiarkan seperti ini nanti tetap panen, tapi untuk menghasilkan yang lebih banyak, target sekitar 7 ton 8 ton dirasa kurang. Maka dari itu yaitu tambahan asupan berupa pupuk buatan, pupuk anorganik dan pupuk organik. Nampak ini kita siapkan di beberapa tempat ini, tepatnya untuk luasan 1 hektar adalah pupuk organik ayam pedaging. Ini yang sudah jadi, sudah fermentasi. Nampak kita lihat seperti ini. Ini adalah yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi, yang contohnya adalah yang seperti ini guys. Ini yang di sini menjadi remah, lembut, gembur, sudah seperti tanah, kondisi melapuk. Ini kita kondisikan berbahan organik. Kemudian kita pernah buat yaitu yang berwarna kehitaman yang kemarin kita gunakan untuk uruk jagung. Ini yang milik kita, yang kita buat di beberapa bulan yang lalu. Ini kita manfaatkan, kita gabung sama-sama organiknya. Artinya ada 2 jenis yang kita gunakan, yaitu milik kita yang kita buat sendiri, yang langsung berasal dari kandang yang sudah jadi. Nampak seperti ini. Kita seperti biasa kita aduk, kita seket-seket, kita lapis-lapis agar nantinya mudah untuk peraduannya. Selain organik kita gunakan, kita kembali ke organik dulu. Organik yang kita terapkan yaitu yang dari kandang kita ambil 5 sak seperti ini. Kemudian yang milik kita yang kita buat juga 5 sak. Artinya 10 sak untuk bahan organiknya. Kemudian kita memakai anorganik, nampak HXAS, pupuk ZA origin dari Cina. Kita memakai non subsidi. Nampak seperti ini. Ini terlihat butirannya agak kasar seperti gula, namun kering juga putih. Nah, karakter pupuk ZA yang bagus yaitu butirannya kasar seperti ini guys. Ini salah satu kita review. Butirannya kasar seperti ini, berwarna putih, tidak basah kering, adalah pupuk ZA yang bagus. Kebalikannya, jika menemui, biasanya harganya juga sedikit lebih murah. Warnanya agak keruh, kemudian butirannya ini terlalu lembut, kemudian basah, adalah ZA yang kualitasnya kurang bagus. Kurang bagus berarti bisa juga di penyimpanan, bisa juga di produksinya. Biasanya condong ke produksinya karena biayanya agak sedikit, harganya sedikit murah. Nampak HXAS dari DGW, impor dari negeri tirai bambu Cina. Kemudian kita tambahkan pupuk anorganik yang kedua yaitu golongan NPK. Nampak NPK-nya pupuk NPK 1515 MPS berwarna kekuningan. Yang penting ini golongan NPK guys, artinya tidak memandang merek, tidak memandang apapun, yang penting kandungan 1515. Ini adalah MPS. Nampak kita sebarkan, kita lihat seperti ini. Ini ada kandungannya mikro 2%, lainnya 15-15.
cocok digunakan semua tanaman, meliputi padi, mungkin juga hortikultura. Ini kemarin juga kita gunakan di melon, alhamdulillah juga bagus. Karena ada sisa kita gunakan untuk di tanaman padinya. Kita untuk luasan 1 hektar ini kebetulan kita raduknya per setengah hektar atau per adukan guys. Ini untuk HX-AS ini set A nya kita pakai 2 sak, NPK nya 2 sak, kemudian ada beberapa organik ketemunya 10 sak. Tak lupa kita beri tambahan, nampak seperti ini juga bahan organik, kita review satu persatu. Decoprima ini condong untuk penggemburan tanah, ini pembusukan di pelapukan sisa-sisa jerami organik, artinya kita siapkan dari dini. Nantinya apabila tanam kedua atau kita tanam melon, nanti insya Allah akan diawali dari sini. Masih ada tanaman padinya, kita fermentasi bahan organik, full organik, nanti akan ke belakangnya, lebih ke depannya guys, lebih bagus. Kemudian BT Plus ini juga untuk penggerek batang, artinya ini kita aduk di pupuk pengganti golongan karbofuran fipronil, dimana untuk di dalam tanah ini berbasis organik. Nampak seperti ini, kita cukup pemakaian 2 saset. Metarisep ini sebenarnya juga bagusnya disemprot, karena ini berbasis organik, tak ada salahnya kita campur di pupuknya, yaitu Metarisep. Ini sebenarnya disemprot, ini coba kita aplikasi untuk di pupuk. Kemudian Primadeco ini juga untuk mencegah sebenarnya di hortikultura untuk kelayuan, mungkin ada golongan bakteri atau cendawan yang merugikan di lahan padi ini. Maka dari itu kita siapkan untuk jangka panjang. Nantinya bila kita tanami melon, perbaikan tanahnya berawal dari tanaman sebelumnya, yaitu tanaman padi. Kemudian yang tak kalah penting yaitu humid asip pembenah tanah. Ini kemarin dapat bantuan dari Dinas Tanaman Pangan, ini masih ada labelnya. Ini sebenarnya secara teori juga membenahi tanah yang kurang bagus, asam-asaman. Artinya kita gunakan saat aplikasi di pupuknya, yaitu humid asid atau bisa dikatakan asam humid, untuk mencegah tanah-tanah asam. Ini nampak organik yang kita buat, kita tambah 5 sak, ini masih 4 sak, yang 1 sak masih di lahan di kejauhan sana. Ini nampak seperti ini, 5 sak kurang 1 sak Mbak ya. Ini nanti dalam 1 adukan kita ulas lagi. Dalam 1 adukan untuk luasan setengah hektar harusnya kita istilah dikabeh nih guys. Namun nanti mungkin ada sisa sedikit, bisa kita kembalikan ke lahan satunya. Artinya dalam 1 formulasi kita gunakan 2 sak set A, 2 sak NPK, kemudian 10 sak untuk bahan organiknya. Cuma itu aja. Tadi ada beberapa Decoprima, asam humid hanya sebagai penumpang pengendali di beberapa tanah yang ada hama dan memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Ini yang berumur lahan kita yang tadi kita sudah di awal umur 17-18, persisnya 18 hari ini guys. Ini nampak yang sudah kita duga, sudah kita prediksi, yang di tengah-tengah yang menggunung pasti ada rumput yang tumbuh duluan, karena dari awal biji-bijinya tidak bisa terendam, nampak terkena sinar, lembab, akhirnya tumbuhlah berupa rumput-rumput yang mengganggu. Namun sudah dikendalikan dengan herbisida yang kita semprotkan kemarin, basmi rata dan saturun cair. Ini yang galon kemarin, pembuatan alur dari galon, ini nampak di atas ini karena ada larikan-larikannya, airnya nampak penuh. Galon mau balik nih Mbak, galon jajal gayo
nampak seperti ini. Ini yang sebelah kiri, dulunya ini adalah tempat gunungan untuk pembuangan jerami-jerami, nampak lebih subur. Kita bergeser ke bawah untuk melihat kondisi tanaman kita. Nanti kita sambung di sebelah sana guys, nampak masih belum, kurang satu sak, juga nunggu cangkul untuk bagaimana cara aplikasi peraduannya. Seperti biasa diaduk merata seperti pasir semen, yang penting merata. Nanti kita susul untuk aplikasinya. Ini kita lihat kondisinya, nampak seperti ini. Ini nanti sebenarnya saya pengen uji coba noplek guys nanti. Ini masih kita kondisikan karena airnya, yang penting airnya dicukupi, obatnya bagus apapun, nanti kalau tidak ada air akan percuma. Ini kita kondisikan pupuk dulu, kita pikir pupuknya dulu, nanti setelah pupuknya selesai kita lanjutkan untuk aplikasi yang terakhir 17 hari sampai 22 hari. Wis istilahnya mandi gak mandi, mati gak mati, itu adalah aplikasi yang terakhir, dimana nantinya juga tidak akan berguna karena rumput-rumputnya sudah terlalu tinggi, herbisida apapun sudah tidak mempan. Nanti kita agendakan untuk aplikasi yaitu cabut manual, dimana cabut manual ini memang kita agendakan karena lebih bersih, artinya memang mengurangi rumput-rumput yang berada di tengah yang tidak bisa dijangkau herbis dan alat apapun. Maka dari itu salah satu fungsi penyiangan manual juga mengemburkan tanah. Maka dari itu nanti kita agendakan, artinya sedikit mahal tapi mungkur, namun tidak kemahalan karena dari awal sudah kita kendalikan golongan pratumbuh sampai 3 kali 4 kali, yang terakhir purna tumbuhnya. Kurang lebih gitu guys sekilas review hari ini. Nanti kita susul untuk review berikutnya. Terlihat kejauhan sudah nampak pupuk yang sudah siap organiknya. Nanti kita kembali ke sana membuat video dengan tema yang baru lagi. Kalau begitu guys, terima kasih.